Kalau aku bukan siapa-siapa, kamu apain aku? Kamu udah injek-injek aku gitu. Oke, kalau misalnya nggak mau balikan, dia minta 3M. Celap, celup, sana sini. Ya nggak usah nikah gitu kalau kamu masih mau kayak gitu. Ini juga belum pernah aku buka di mana-mana. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan yang aku kepo-kepoin di sosial media dan dilihat langsungnya ternyata lebih cantik. Ada Dilan Jania. Yang kayak gini nih yang diselingkuhin. Iya, memang kurang ajar kan Bunda? Iya kan, dia yang bener-bener dia nggak tahu diri. Enggak, tapi gini, kamu kan udah podcast juga, kamu juga udah menceritakan ini mungkin di sosial media lain ya. Sebelum kita tuh tanya kronologis dan lain-lain ya. Ini suami kamu baru nikah? Udah 2 tahun Bunda. Udah 2 tahun. Kenalnya sebelum 2 tahun ini? Kenalnya ya ketemu di coffee shop gitu. Udah lama pacarannya? Udah lama, 4 tahun pacarannya. Tapi LDR, dia kerja di Jepang, aku di Jogja. Oke, dan selama pernikahan 2 tahun itu kamu benar yang seperti kamu ceritakan, kamu berkali-kali diselingkuhin? Iya, tapi aku taunya tuh akhir Bunda, jadi taunya bareng satu kali brek semuanya pada ngumpul gitu. Bukan aku berkali-kali jadi diselingkuhin, makanya ketahuan. kalau udah sekali ketahuan tuh kan bagi aku udah dong gitu kan. 10 kali tuh rasanya kayak udah. Ini suami kamu berarti bukan yang kamu sekali ketahuan, 2 kali ketahuan, nggak langsam tuh 10 kali. Bener. Ketahuannya Jadi di akhir. ketahuannya di Januari 2025, abis itu di situ tuh bergerombolan datang testimoni dari para perempuan yang emang udah ketemu sama dia. Gitu. Jadi kayak bareng gitu, kayak apa namanya, baru tahu ada yang Januari, ada yang Februari, ada 2023, sementara aku nikahnya Januari 2023, berarti sebulan setelah nikah dia udah langsung ketemuan sama cewek, ngedate di tukang bakso. Kak, bentar. Ini laki-laki ini selingkuhnya, maaf ya, sampai ke yang persetubuhan. Atau dia cuma kayak chat, lunch gitu, dinner atau? Jadi ada yang sampai, ada yang cuma kayak ketemu makan-makan gitu doang, ada yang kayak night drive doang gitu pengakuan dari cewek-cewek itu, ada yang sampai depan apart jadi ciuman di mobil terus habis itu sampai depan apart doang, mau diajak kayak ke pantai gitu tapi ceweknya nggak mau. Jadi kebanyakan memang mereka semua, kenapa aku nggak pernah nyalain ceweknya, karena emang cewek-ceweknya ini tuh pada ngekip itu dan ngejaga perasaanku, cuma tinggal tunggu waktu kapan nih kira-kira Dilannya siap. Menurut aku nggak salah ya, karena cowoknya yang ngejar. Ya cowoknya yang mau, bener. Yang paling salah tuh sebenarnya bukan ceweknya loh, cowoknya. Iya, kadang mereka kerja Bunda. Mereka kerja, ya itu memang kerjaan mereka, itu kan kita nggak usah ganggu lagi gitu ya. Iya, itu bukan urusan kita sebenarnya. Bener. Jadi kalau misalnya si cowok ini datang ngejar-ngejar sampai repeat order 5 kali gitu kan, apa namanya ya, masa kita salahin ceweknya, masih mending dia mau ngomong ke kita gitu kan. Dan itu perselingkuhannya terjadi kebanyakan tuh selama aku hamil Bunda gitu. Makanya aku sekarang rada trauma hamil lagi gitu. Enggak, memang benar, ternyata saat kita lagi hamil tuh kan tubuh kita membesar, kita sudah mungkin tidak semenarik kita biasanya gitu kan. Ada yang begitu kan. Iya, cuma emang ya ini si laki-lakinya nggak tahu diri sih. Banyak cowok juga, banyak suami-suami yang lebih prihatin gitu ngelihat istrinya tertatih-tatih mengandung anak dia, tapi ini memang satu nggak ada otak gitu. Sebentar, kamu kenal laki-laki ini di mana? Di coffee shop. Lagi ngapain kamu? Aku lagi habis patah hati dari yang sebelumnya tuh aku akmil kan Bunda. Terus nggak lama dari putus yang akmil itu kan baik-baik karena emang apa namanya, dia kan sistemnya akan selalu LDR-an. Kalaupun nanti kita nikah akan selalu LDR-an. Sementara kan aku butuh figur ayah. Aku memang pengen disayang. Aku pengen cari laki-laki yang bisa selalu menemaniku gitu kan, membersamaiku setiap harinya, menyayangiku. Nah, kalau sama yang ini kan kayaknya nggak bisa gitu kan, karena dia terikat sama negara juga. Emang akhirnya dia kerjaannya apa sih? Nggak, ini sama yang yang mantanmu. Yang mantanku itu. Okay. Nah, aku putus sama dia baik-baik. Terus aku main ke coffee shop itu, lagi duduk sendiri. Si Saf ini lagi di coffee shop itu main juga. Dia aslinya nggak tinggal di Jogja, dia aslinya di Palembang, tapi dia lagi main ke Jogja, main ke coffee shop itu karena di situ
sepupunya itu barista di situ gitu. Oke. Nah dia ngeliatin aku duduk sendirian udah lama, pas aku mau pulang baru diajak kenalan. Terus apa first impression kamu langsung suka? Ya namanya orang baru putus cinta gitu kan, kayak ya udah deh boleh deh gitu. Terus aku kasih ID Line, kasih ID Line. Tahu aplikasi Line nggak Bunda? Line tahu. Tahu kan? Nah itu kasih ID Line, habis itu berlanjut chat. Malam itu juga dia pulang. Kesannya aku tua banget nggak tahu ID Line kamu by the way. Ya kirain loh, zaman sekarang. Line mau di zaman dulu mak. Zaman aku muda udah ada loh. Oh, ya Line, benar. ya. Friendster. Oke terus. Udah kan, dapat ID Line. Abis itu berlanjut chat ya kan, PDKT dong, udah selamat siang sore pagi malam tuh kan udah pasti dong, udah baper, bulan depannya ditembak. Oke, kamu terima. Iya. Nah, saat itu posisi masnya ini masih di Jepang. Posisinya dia itu lagi pengurusan kerja ke Jepang situ, jadi dia masih di Indo gitu. Oh, dia belum pergi ke Jepang nih. Belum. Ke Jepang tuh mau kerja apa tadinya? Kerjanya tuh di Ikeda Piano Watari gitulah, perusahaan install mesin gitu loh Bunda. Oke, jadi sepertinya dia memang udah mau berangkat tapi tidak jadi berangkat nih gara-gara ketemu kamu. Enggak, memang lagi prosedur kan, mau pemberangkatan itu kan lama kan Bunda. Ada apa tuh edukasi Iya betul, pokoknya lama lah. Enggak bahasa gitu kan. Nah sembari nunggu itu kan dia pacaran dulu sama aku. Nah itu berapa lama tuh berlangsung pacaran yang ketemu langsung gitu? Selalu LDR sih, 6 bulan paling ya, berapa bulan gitu. Beberapa bulan terus dia langsung gak lama kerja di Jepang gitu. Oke, dia kerja di Jepang selama totalnya 2,5 tahunan. Berarti kamu yang pertama 6 bulan itu ketemu, yang 2,5 tahun tuh LDR. Iya kan? benar. Menurut kamu di Jepang dia pasti dekat sama orang-orang. Ya setelah kayak gini ya benar, pasti dong, nggak mungkin enggak sama mbak Jepang itu pasti. Nah selama 6 bulan yang kamu udah ketemu dia awal-awal pernah mencurigakan nggak? Enggak pacaran. Baik banget gitu. Yang nggak baik banget sih, cuma dia nggak ada gelagat ke yang itu gitu ininya. Red flagnya bukan ke cewek gitu, red flagnya minum gitu kan, terus ngerokok, ngegame, ya kayak maksudnya kayak cowok-cowok pada umumnya, iya, kayak anak gitu. muda. Oke, begitu dia pulang ke Indonesia, berapa bulan terus kamu nikah? Jadi aku bilang, dia kan kerja di sana kan, terus aku bilang kayak ini maaf banget ya, aku banyak banget yang goda di sini gitu kan. Nah terus dan aku orangnya setia banget Bunda. Jadi kalau aku nggak mau, aku menjanjikan sesuatu ke kamu, aku pacar kamu. Terus yang sini juga aku terima kebaikannya. Di sini aku ngebaperin yang sini, ngebaperin yang di Indo. Yang Jepang kamu iniin, maksudnya kasihan gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau pulang, kamu mau nikahin aku, nikahin. Kalau enggak biar aku sama yang lain gitu. Aku ya maaf banget gitu kan, aku banyak banget pilihan gitu. Dan dia pulang gitu. Terus? Menurut kalkulasi dia juga lebih menguntungkan pulang, karena di situ posisinya aku udah ngonten dan aku udah menghasilkan duit lebih banyak, jauh berkali-kali lipat daripada dia gitu. Jadi kalau misalnya kamu pulang ke Indo juga, kamu ikut aku, nggak ada salahnya, nggak ada ruginya gitu. Jadi kamu yang menawarkan dia untuk ya udah pulang aja kerja sama aku gitu. Iya, dan dia mau. Lebih ke dia juga jadi aku bilang kalau misalnya kamu mau pulang, kamu pulang nikahin aku. Kalau enggak aku sama yang lain. Ini bener dong, dan itu fair menurut aku. Iya enggak. Kenapa dari kamu kan banyak yang deketin kamu bilang, kenapa pilihannya jatuh ke Mas? Ya karena dia pulang. Aku kan pacarannya sama dia. Hanya karena dia pulang, maksudnya nggak ada yang menarik dari dia. Misalnya nilai plusnya dia lucu, apa dia tuh punya kelebihan-kelebihan yang menurut kamu ini cocok jadi suamiku. Iya, dia kelihatannya sabar Bunda. Pada saat pacaran itu kelihatannya sabar, ngomong. Dan aku nggak terlalu menstandarkan cowok gitu loh. Itu kesalahanku, jangan kayak gitu. Aku nggak pasang standar gitu. Aku cuma butuh laki-laki yang mau nyayangin aku, tulus, dan mau jadiin aku satu-satunya gitu. Dan ketika dia nggak lakukan itu, ya apa poinmu lagi gitu? Apa urgensimu lagi ada di hidupku gitu? Aku juga nggak butuh kamu gitu. Kalau kamu nggak bisa kasih itu gitu, ngerti kan? Bunda, tapi kamu cinta gak sama dia? Cinta dong. Dan jangan lihat sekarang ya, ketika kelihatannya kayak aku gak cinta. Dulu aku sangat menghargai dia Bunda. Bahkan aset-aset yang cari aku duitnya, aku kasih atas nama dia. Supaya apa? Supaya dia jadi laki-laki. Supaya dia gak merasa tersinggung. Supaya dia tidak merasa rendah. Dan aku di konten-konten TikTokku semuanya tahu aku sebucin dan secinta itu sama dia. Aku bahkan pernah statement kayak gini Bunda.
aku lebih baik yang meninggal duluan daripada harus dia yang meninggal duluan kemudian aku harus hidup tanpa dia gitu. Ketika aku dulu posisinya nggak tahu kalau dia itu selingkuh-selingkuh gitu. Jadi dulu aku cinta banget, aku sangat menghargai dia, aku selalu ngasih makan egonya dia. Kalau ada perempuan lain, ibu-ibu di luar sana, para ibu-ibu yang bilang nyalain saya, tunggu setia mungkin diselingkuhin karena perempuannya egois nih, perempuannya ngerasa pengen menang sendiri apa segala macam. Enggak bunda, jangan lihat yang sekarang ya, lihat deh konten-konten TikTokku deh. Aku cinta itu dan di belakang layar juga aku cinta itu, bahkan karyawanku nggak ada yang tahu bunda sama sekali kalau bapak nggak punya apa-apa. Aku tutupin gitu. Misalnya aku mau beli apa gitu, mau beli tas apa segala macam, aku tetap izin sama si Saf seolah-olah itu uang dia, padahal itu uang aku yang nyari juga gitu. Jadi bukan dia selama kerja sama kamu harga dirinya diinjek-injek, iya, enggak gitu. Bukan juga serta-merta aku kayak mengintimidasi dia sepanjang pernikahan, enggak. Memang dia kalau orang mau selingkuh aja itu karena keinginan gitu. Ya dan bukan sekali loh, berkali-kali. Iya, ketahuannya ternyata ketahuannya berkali-kali. Cuma aku taunya baru sekarang. Pas aku tanya kapan? Oh, Februari, oh September, oh Juni. Oh, banyak gitu. Tapi kan di konten-konten kamu seperti memang kayak orang mesra banget. Iya. Kayak saling mencintai yang orang-orang katanya sampai iri dengan pernikahan kalian. Bener gitu banget. Kan. Kapan tepatnya kamu mengetahui bahwa terjadi perselingkuhan ini? Jadi kan bunda, awalnya itu aku beli tanah. Tanah itu... Ini 2025 ya? Iya, ini baru kemarin bunda. Ini pas kejadian awalnya. Aku tahu kalau selingkuh itu gitu ya. Aku beli tanah, terus kita baru pulang dari podcast Solo, itu juga tentang couple goals gitu kan. Kayak malu banget aku rasa kalau nyeritain ini gitu kan. Pulang dari Solo itu dia yang nyetir, aku yang duduk di samping kan, aku yang ngisi acara podcast itu, dan di belakang ada satu karyawan gitu kan, di dalam mobil itu. Kita turun, aku bilang, "Bang, ayo kita latihan buka pagar tanah yang ku beli itu gitu kan. Karena kita udah lunasin, aku pengen belajar buka itu gerbang tua gitu, dan kita harus mulai buka, itu ada slotannya atau apa gitu. Itu posisinya malam hari bunda. Nah terus dia bilang enggak usah deh, jangan dibuka gitu kan, karena ini udah malam, takutnya orang ngira kita maling atau apa. Lo kan kita yang baru beli gitu, kita bisa jelasin pun kalau misalnya ada orang ini di mana, di Jogja? Di Jogja. Kalau misalnya ada orang yang curiga gitu kan, menurut aku itu nggak valid gitu. Maksudnya buka aja gitu, itu tanah kita gitu. Dan itu udah balik nama atas namaku gitu kan. Nah terus dia nggak mau gitu kan, udah pokoknya sempat debat kecil gitu. Terus aku bilang, ya wes lah karepmu gitu. Karepmu tuh nggak kasar bunda, cuma iyalah kan kita orang Jawa tahu lah karepmu. Mungkin dia bukan orang Jawa kali. Ya memang, tapi dia tahu maksudnya karepmu itu apa. Cuma artinya karepmu tuh terserah, ya udahlah terserah gitu kan. Nah nggak tahu kenapa dia tuh emang bad mood bunda sama kata-kata itu. Mungkin dia capek nyetir mobil metik anjir gitu. Maksudnya kayak apa sih yang kamu capekin? Aku juga capek ngisi podcast gitu kan. Nah terus habis itu balik ke mobil, terus dia bilang, kamu tuh kenapa sih harus apa-apa diturutin gitu kan? Apa sih kok orang cuma kayak gitu tadi gitu kan? Terus dia ngerundel bilang gitu. Kecil bunda, dia bilang. Aku, hah? Apa? Ku tantang apa? Dan dia ulang, dia bilang gede. Ada karyawanku di situ dan aku pantang banget digituin. Aku udah bilang berkali-kali jangan pernah permalukan aku, tegur aku, marahin aku di depan orang lain, terutama karyawanku gitu kan. Dan dia lakukan itu. Aku diemin sepanjang perjalanan pulang kan. Oke kamu giniin aku ya, kayak aku diemin tuh kan. Sampai rumah aku pikir dia akan membaik gitu kan. Aku pikir dia akan kayak bujuk, ngerayu aku segala macam. Enggak, dia main game apa segala macamnya. Sampai malam baru dia datang ke aku, tik Noel aku, maafin papa ya. Oke ya udahlah aku maafin gitu. Cuma gitu doang dia. Oke kita tidur gak ada sentuh-sentuhan, ya tetap dingin gitu kan. Besok paginya aku ada jadwal untuk foto bunda, mau operasi kan. Kan ada harus hadap depan, hadap samping, kanan segala macam gitu kan. Si asistenku bilang, "Ayo Kak, kita foto itu." gitu kan. Oh ya udah panggilin Saf biar dia yang foto. Ya masa karyawanku bunda suruh fotoin aku? Maksudnya kalau udah open nggak apa-apa, udah bagus ya. Kalau belum ya jangan, masih kempot gitu kan. Jangan lihat orang lain gitu. Ini drama ya, namanya drama nih. Nah, terus habis itu si asistenku tuh kitik ketemu si Saf kan. Mas tolong fotoin Mbak Dilan gitu kan, gitu. Si Saf ini nyolot, dia bilang gini,
ya pastiin dulu ke si Dilan, mau nggak difotoin sama aku. Berarti dia sendiri tahu kan kalau kita belum baik-baik aja karena kayak masih tegang gitu loh Bunda, masih dingin, enak. masih dingin. Dan dia se-childish itu gitu, dia nggak mau nge-tone down, nggak mau apa menghangatkan Ini nggak pernah kayak gini dia ya? Nggak, dia selalu kayak gitu sepanjang pernikahan. Makin lama tuh makin pudar gitu loh Bunda. Effortnya makin nggak ada, makin aku marah dia balik marah, aku silent treatment dia makin diam. Jadi kayak udah saling ngotot-ngototan gitu. Baiknya ketika tentang duit aja gitu. Udah kan, terus habis itu aku denger, kan rumahku kecil kan Bunda, yang di situ kejadiannya itu. Aku denger, kamu kok gitu sih? Aku bilang gitu kan. Udah, kan maksudnya aku di situ udah posisinya nyuruh kamu untuk fotoin aku dan kamu masih nantang bilang pastiin ke dia, itu kan nyolot kan Bunda. Dan terus, kamu denger lah ya. Aku denger, terus habis itu dia juga nyolot. Nah, udah saling nyolot kayak gitu, dia lagi pegang es cendol di dalam mangkok kaca. Terus gue bilang, pecahin aja itu mangkoknya. Dan dia pecahin anjir. Jadi kayak bener-bener nantang banget ini orang gitu kan. Dan aku, oh kamu pecahin gitu. Pecahin semua Bunda. Pot-pot apa gerabah tanah liat apa segala macam yang ada di rumahku itu pecahin semua ke arah dia. Rame nih orang, nggak ada? Rame Bunda, ada 5 orang karyawan pada saat itu. Anakmu di mana? Anakku ya ada sama Sus. Masih bayi ya? Masih ya under under 2 tahun ya. Kan terus habis itu pada keluar semua dari rumah yang karyawan-karyawan itu, kita perang berdua itu, ku lempar semua tanah-tanah liat apa gerabah-gerabah pot-pot kerajinan-kerajinan itu. Habis kejadian itu dia pergi. Makin gak ada effort, malah pergi dari rumah gitu. Bukan nyelesain, bukannya udah sayang atau apa segala macam, nggak ada. Dia malah pergi gitu kan. Dia pergi 2 hari nggak ada kabar Bunda. Selama 2 hari itu aku ngepost, itu kan udah mau mendekati Valentine. Aku ngepost karena aku marah dan aku pengen bikin dia pulang, nge-reach out aku, nyari lah, gitu kan. Valentine tahun ini enaknya ngerayain sama siapa ya? A, no one. B, cowok baru. Bilang gitu. Maksudnya kan ya reply apa kayak api kayak, reply apa kayak trompet kayak maksudnya apa ya, kan aku juga bisa luluh ya mungkin ya kalau aku belum tahu dia selingkuh. Itu pastinya kan belum tahu Bunda. Belum tahu. Dan dia nggak nge-reach out. Nah, karena story IG itu Bunda, banyak banget cewek-cewek langsung berspekulasi, oh udah ketahuan selingkuh nih. Aku mau ngasih tahu juga kalau aku dulu pernah ditemuin. Mereka pikirnya aku udah tahu kalau si Saf ini selingkuh. Makanya mereka baru berani chat gitu. Iya aku pernah ketemu di September, ini diajakin makan bakso. Iya aku pernah diajak ke apart sampai ditungguin di depan. Iya aku pernah apa segala. Hah? Aku kayak itu di story? Apa di TikTok? Iya DM, iya story IG. Story IG. DM IG gitu kan. Aku kan awalnya kan denial banget dong. Nggak mungkin rongsok laku. Ternyata rongsok laku anjir. Gitu. Mungkin taktik yang bener nih buat tahu suami kita gimana ya. Terus habis itu udah. Terus jangan. terus habis itu udah. Tadi sampai mana ya Bunda? Maaf. Kamu ketahuan DM. Kamu juga ibu-ibu ya, udah anak satu nih, baru anak satu udah begini Bunda. DM, kan. Nah, terus approach beneran satu-satu. Kamu tanggung jawab, semua satu-satu. Tanggung jawab. Kamu jangan ngomong aneh-aneh. Ini rumah tangga, aku bukan pacaran sama dia ya. Aku udah nikah. Kalau kamu ngomong yang jelas, iya bener Kak, aku udah ini. Oke, 1 orang aku masih nggak percaya. 2 orang, iya bener Kak. 3 orang, anjir. Kayak gitu loh Bunda aku. Kayak, kok bisa sekecolongan ini gitu. Iya, terus yang terakhir yang pas aku tahu, Januari aku nikah, Februari 2023 juga di tahun itu, baru sebulan ketemu. Baru sebulan nikah udah jalan ngebakso. Dan itu gak Bunda. Jadi kayak dia bakso bawa beringin gitu loh.
Ini banget tuh ya laki itu ya. Semempesonakan itu dia ya sampai dibawa ke lo mau kan cewek-ceweknya. Iya benar. Ya dengan alasan setelah aku tanya di situ nggak ada yang ini, nggak ada yang notice. Kalau dia ke mall kan ada yang notice Bunda kan, ada yang bisa ngomong spill gitu kan. Dia dibawa pinggir jalan becek-becek itu ya biar nggak ada yang notice gitu loh. Intinya mainnya halus banget Bunda. Bunda tahu Tinder kan? Tahu. Nah Tinder, Bunda tahu Tinder enggak? Tahu lah. Ya kan Tinder itu. Mana sih? Dia download, ntar dia uninstall. Kalau dia udah ketemu cewek, dia uninstall gitu. Jadi HP-nya itu bersih Bunda. WA tuh nggak ada yang aneh-aneh. Dengar ya. Iya. Lu dengar. Lu uninstall anjir. Habis ketemu cewek udah ketemu. Iya benar. Terus mungkin lewat Gojek atau apa gitu chatnya. Serah ya, boleh ya. Oke kita bikin pelatihan ya habis ini ya, pelatihan perselingkuhan. Enggak sebentar. Ini kita jadi semua kita kan kalau aku nggak pernah ngecek HP suami, plus HP suamiku dikunci, ya kan. Yang kedua juga aku nggak pernah kepo. Iya. Nah aku juga nggak pernah kepo Bunda. Karena aku yakin banget gitu kan. Sama Bunda. Sama Bunda. Dan nggak ada feeling, itu parahnya nih. Iya kan? Nggak ada feeling ya. Selain memang sedikit pun nggak pernah kayak kira-kira dia sama gue tuh bener nggak sih gitu kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Karena kita merasa kita sebagai perempuan tuh udah cukup nih, nggak mungkin lo mau yang lebih lagi gitu kan? Iya, ternyata memang dia malah itu bukan nggak boleh. Menurut aku memang dia yang keparat ya. Jadi laki-laki ini selingkuh itu nggak mesti hanya tentang kekurangan Bunda. Karena terlalu berlebihan. Juga. Karena memang hubungan itu nggak sepadan gitu loh. Jadi dia insecure, dia cari lain yang di bawah itu gitu. Yang 1 juta dilempar pakai kaki, lu jilat kaki gue mau gitu. Iya kan? Sekarang ibaratnya gini, jadi istri tuh kita nggak bisa. Kalau kita kadang berada di bawah, ya diinjek-injek juga. Iya, kita berada di atas, maunya dia yang nggak mau diinjek-injek, dia cari yang lainnya. Dan kita pun, aku nggak nginjek-nginjek dia loh Bunda. Cuma dia kita ya biasa-biasa aja gitu. Cuma kamu biasa-biasa dia aja. Dia nggak merasa laki-laki aja ketika sama aku mungkin kan. Karena peran dia tuh apa? Betul. Ntar lo, berarti kamu ketemu semua DM itu, kamu telepon-teleponin, apa yang bikin kamu yakin bahwa perempuan-perempuan ini omongannya benar? Gitu. Karena ada satu yang memang ngasih foto check in Bunda, itu memang check in lagi di belakang dia kan nggak. Sekarang gini, kalau kita mau tanya ada nggak videonya gitu, ya nggak ada gitu kan, nggak mungkin. Ada nggak foto berdua gitu lagi ngedate, nggak ada. Itu sangat susah untuk dibuktikan. Nggak bisa ya. Tapi testi dari banyak perempuan yang tahu mobilnya apa, kelakuannya mampir di mana, apa segala macam, pakai baju apa segala macam, sesuai. Itu tuh tahu. Memang mereka ketemu gitu loh. Mereka tahu banyak hal tentang si Saf yang diceritain di belakang layar yang itu nggak ada di depan layar. Dia cuma tahu orang-orang belakang layar aja, dan mereka tahu gitu ya karena emang ketemu gitu. Jadi misalnya kayak sebelum itu kita mampir ke JNT untuk antar paket apa gitu, endorsan gitu kan. Oh ya benar, paket itu memang ada gitu kan. Memang aku suruh untuk ngantar paket itu sembari itu. Ternyata di situ dia jemput cewek dulu, ngantar paket. Ngerti kan Bunda maksud aku? Ngerti. Terus ngantar paket. Aku tuh lagi ngomong denger dia, gue sambil mencerna-cerna juga. Iya makanya apa aku ini ya, apa aku ngomongnya belibet ya? Enggak, aku mencerna, bukan mencerna kamunya, aku mencerna banyak hal terus. Mencerna diriku sendiri. Enggak, terus. Ya kayak gitu loh Bunda. Maksudnya dia, oh ya benar, paketan itu dia antar dulu gitu kan. Habis itu baru dia check in. Nah selama ini dia tuh selalu bilang kalau dia itu mancing Bunda. Mancing ikan. Ku bilang gak pernah dapet anjir, beli aja aku bilang gitu kan. Mancing sama siapa bilangnya? Mancing ikan sama teman-temannya. Gak pernah kamu cross check ke teman-temannya? Enggak sih. Cuma kayaknya memang dia pintarnya gini Bunda. Memang ada waktu-waktu dia beneran mancing gitu. Beneran mancing. Nah tapi memang mungkin sebelum mancing apa setelah mancing juga bisa ya. Atau nyempetin juga boleh Bunda. Jadi kayak yang penting pap anjir. Pap udah nyampe mancing, gitu kan. Habis itu keluar lagi bodo amat gitu kan. Habis nah kayak gitu mancing ya 15 menit lah yang penting icip-icip, yang penting ada foto, laporan apa segala. Habis itu udah gitu Bunda. Seru banget terus deh. Kamu DM hidup gue. Kamu DM semua jawabannya sama. Oke, terus dia nggak pulang nih tetap kan?
Siapa yang reach out duluan, kamu apa dia? Iya, nah itu selama 2 hari itu kan aku menghimpun informasi ya, dan aku pendem sendiri Bunda kan. Aku nggak bilang ke orang tua aku, nggak bilang ke kakak-kakakku, aku nggak bilang ke dia juga. Nah terus ternyata selama 2 hari itu dia nemuin ibuku untuk nge-brainwash ibuku bahwa kita lagi bermasalah ini karena ego masing-masing gitu. Karena memang ego masing-masing kan yang dia tahu kan terakhir kan memang masalah dia kan itu. belum tahu, kamu tahu. Benar, dia belum tahu Bunda, kalau aku tahu. Nah habis itu dia nge-brainwash ibuku segala macam. Ibuku nyalahin aku. Oke Mas, kalau gitu kita pertemukan ya. Dilan sama Masha baru duduk nih. Ibuku kan bela menantu, boleh ya kan. Aku dalam hatiku aku udah kusimpan semuanya kan. Ya aku mau lihat gitu kan. Udah duduk, dia ngobrol tuh kan. Adik sih terlalu marah-marah apa segala macam. Ke rumah kamu nih ya? Di rumah aku ngobrolnya tuh kan. Adik terlalu egois apa segala macam, maunya diturutin aja, bla 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 bla. Udah dia omongin dari poin dia, terus habis itu akhirnya aku tanya pas bagian aku. Tapi kamu selingkuh nggak? Itu kan di komen-komen TikTok udah ribut tuh. Iya aku pernah lihat si Saf di apart inilah apa segala macam. Itu benar nggak sih Saf gitu kan? Terus dia masih nggak ngaku Bunda. Dia masih nggak ngaku apa segala macam sampai akhirnya aku buktiin tuh satu-satu. Dia kan awalnya nantang, kalau ada buktinya mana? Kalau ada buktinya mana? Ini buktinya. Ini kalian terus kayak pelan-pelan ngaku satu. Oke, baru ngaku depan satu. Orang tuamu? Di depan orang tuaku. Ibuku tuh kayak hampir mau stroke rasanya. Hah, masa? Astagfirullahaladzim. Dek Dilan, astagfirullah. Kayak gitu. Awalnya stres itu ibuku. Karena ibuku bener-bener percaya dan sayang sama dia. Bener-bener nggak kelihatan itu. Jago anjir, jago. Buka kelas, Saf. Buka kelas perselingkuhan tuh, aku selalu bilang. Nah, terus itu satu-satunya bakat kamu anjir. Nipu orang dalam jangka waktu yang lama. Kurang ajar emang. Ya, terus akhirnya apa? Kau ngaku tuh satu. Ngaku satu. Nanti yang benar cuma dia aja. Iya benar apa segala macam. Demi Allah cuma itu aja. Itu nggak ngapa-ngapain. Oh iya nggak ngapa-ngapain. Kalau yang ini ya. Akhirnya kebuka semua. Akhirnya ya udahlah dia udah lost aja gitu. Akhirnya dia ngaku. Terus dia ngaku. Saat itu juga tuh dia ngaku semua. Enggak saat itu juga. Kayak butuh waktu ya, butuh pertemuan lagi. Jadi setelah udah ngaku beberapa wanita, terus aku bilang udah pergi. Aku udah males ya, udah emosi berat karena kan itu pertama kalinya aku mengkonfirmasi perasaan sakit hati itu bahwa oh benar aku diselingkuhin gitu kan. Dia juga udah ngaku gitu kan. Terus aku nggak mau lihat kamu lagi. Terus di hari-hari selanjutnya kan ada mediasi keluarga apa segala macam. Itu lama-lama kebuka semua. Gitu, makin bertambahnya juga cewek-cewek yang pernah barang sekedar dicecet, barang sekedar baru mau janjian merealisasikan pertemuan, gitu-gitulah. Jadi banyak tahapannya Bunda. Emang dia sebar ke banyak cewek di Tinder dan di People Nearby. Ada juga Telegram dia nggak takut ya akan ketahuan sama kamu kan? Makanya Bunda berarti harusnya bayangin dong sebetapa jahatnya gitu dia. Aku udah terkenal ini. Ya, aku seterkenal ini dan kita cari makan dari platformku anjir. Dan kamu masih giniin aku. Kalau aku bukan siapa-siapa, kamu apain aku? Kamu udah injek-injek aku gitu. Dan posisi sebaliknya ketika aku yang ngasih makan kamu, aku nggak injek-injek kamu sampai akhirnya kamu giniin aku gitu ya. Jadi jangan, jahat banget sih Bunda, jahat banget. Aku siapa-siapa aja dia kayak giniin aku gitu. Apalagi aku bukan siapa-siapa. Iya, kamu sakit banget lah pasti. Iya. Jahat banget sih. Selama kamu terluka berhari-hari itu udah pisah rumah ya? Udah. Oh kamu udah gak mau lah? Gak mau lagi, no, sentuh-sentuh. Jangan. Bayar boleh. Apalagi baru semua kan? Enggak. Ini baru 8 hari lalu Bunda. Aku minta 450 cc dikabulinnya 335. Aku bilang pas pertama kali ya. Kenapa cuma 335? Per cc aku bayar juga gak apa-apa gitu kan. Gak muat Kak. Oh oke, kalau gak muat. Gak muat kepeduan. Gak ada ruangnya. Kegedean. Ya aku pengen gede banget gitu. Ternyata gak bisa karena rusuknya. Dia udah dendam sama laki nih jatuhnya. Enggak, iya benar. Ya kan? Apa aku manggung Bunda habisnya doakan aku jatuh cinta. Kamu pas operasi muka persetujuan dia? Enggak sih, maksudnya kayak ya udah aku operasi aja gitu. Dia nggak begitu ini juga. Yang penting istriku cantik gitu ya? Enggak sih, dia nggak begitu. Dia malah nggak mau. Aku tahu kalau dia mengagumi aku dalam fisik gitu. Itu yang juga aku notice Bunda. Dia jarang banget muji aku cantik.
Dan aku juga nggak butuh dipuji karena aku udah tahu aku cantik tanpa butuh pengakuan orang lain. Kebanyakan kan kayak gitu ya. Orang cantik, orang ganteng nggak perlu lagi dipuji gitu. Dia udah kenyang sama itu. Dia udah kenyang dengan validasi. Dia udah puas di kaca. Oh, aku cantik kok, I'm fine gitu kan. Nggak usah kalau aku sih. Enggak, tapi maksudnya dia memang sengaja nggak mau tunjukin itu sih Bunda. Supaya mungkin aku nggak gede kepala, mungkin dia nggak makin insecure gitu. Dia tuh berpikir tentang kamu saat ketahuan udah semuanya gitu, dia ada nggak kayak say sorry dan berusaha mempertahankan hubungan? Dia sujud Bunda. Dia sujud. Bunda, makasih. Thank you, Terus? boy. Ini anak umur berapa sih? Aku kelahiran 99 Bunda. Aku pengen ketemu Kak Aurel. 27 ya? 26 27 sih Bunda. Setahun itu bermakna banget. 26 gak sih? Aku gak setua itu. Ntar dulu, jadi dia sujud-sujud ke kamu? Sempet sujud, minta maaf, apa segala macam. Jadi kayak kita tuh hubungan udah roller coaster awalnya. Dari yang kayak aku shock banget. Habis itu aku pelan-pelan aku, mungkin aku mikirnya setiap orang butuh dikasih kesempatan kedua gitu kan. Aku sempet kayak, oke, aku juga malu lah sama TikTok gitu kan. Selama ini aku bikin konten, aku sebucin itu sama dia gitu kan. Terus aku mikir kayak, aku bilang sama dia gini, ya aku juga gak akan spill lah perselingkuhan kamu ini. Toh gimana pun juga kamu bapaknya Haiza gitu kan. Bapaknya aku gitu. Nah dia melihat itu, dasar emang dia manipulatif banget Bunda. Dia twist itu, dia anggap aku takut. Jadi dia makin berani, makin semena-mena kalau aku gak spill gitu. Dengan cara apa? Dengan cara dia bilang mau baikan nggak baikan, dia minta liquid gitu, dia minta duit. Jadi aduh Bunda ini terlalu banyak ininya ya. Pelan-pelan ya Bunda ya, maaf ya Bunda. Ini kan lagi sujud-sujud minta baik dia. Ini kan sujud-sujud, habis itu aku masih belum maafin. Besok dia pulang besok dia balik lagi gitu kan. Oke, gimana nih baiknya hubungan kita, nanti pertemuan selanjutnya ini lagi, oke gimana nih baiknya hubungan kita gitu kan. Jadi naik turun, aku juga moodnya kan naik turun ya. Aku masih kayak berusaha memaafkan, masih enggak, tapi kayak kadang dia juga nyolot, kadang juga gitu loh Bunda. Dia juga kayak pembelaan. Campur aduk lah nih rasanya ya. Iya, jadi selama itu tuh perubahan moodnya tuh kayak brus gitu loh Bunda. Dia minta maaf, aku nggak mau maafin. Tapi kadang dia kok diem aja nggak ada perubahan, apa aku maafin gitu loh Bunda. Ngerti kan? Iya ngerti. Kamu juga lagi bingung nih karena aku harus ngapain nih yang terbaik, yang paling untungin aku, yang jangan sampai aku udah jatuh ketimpa tangga, kepleset lagi gitu kan. Ya, jadi aku lagi mencari-cari tuh. Nah di fase-fase itu yang tadi aku sempet kayak mau maafin dia itu, terus aku bilang kayak, ya aku juga nggak akan spill kamu lah. Dia malah nganggapnya, oh ini cewek berarti malu ya kalau orang tahu dia gue selingkuhin. Karena kan kebanyakan perempuan-perempuan bervalue, dia ketika diselingkuhin lebih ke nggak terima, lebih ke malu, bukan kesedihnya lagi ya, bukan sedih diselingkuhin, bukan kesakit hatinya, tapi lebih ke malu. Kenapa dilecehin harga dirinya gitu kan? Diselingkuhin sama banyak cewek dan lu nggak milih-milih ceweknya. Jadi kayak semakin ternodai gitu, semakin terhina prideku sebagai perempuan. Ngerti kan Bunda kan perasaan aku kan? Iya ngerti. Lebih ke malu daripada sedih, bener. Iya, kalau aku lebih ke nggak terima gitu kan. Nah dia tuh malah, oh berarti lu takut ya kalau orang tahu gitu kan. Nah dia sempat, makanya dia berani, oke, mau baikan nggak baikan, aku minta liquid gitu. Awalnya dia itu kan kerja sama aku Bunda. Dia jadi manajerku, aku kasih 20% dari total pendapatan. Dan total pendapatanku tuh besar. Terus nafkah keluarga sehari-hari? Dari 20% itu. Oke. Ya kan? Tadi ngeblank gimana ya? Kamu kasih dia 20%. Ibu-ibu. 20%. Ada penghasilan kamu. Terus? Dan penghasilanku tuh banyak ya. Bahkan sebelum kejadian ini ya, maaf banget ya. Aku nggak, ya itu aku udah jelasin di banyak podcast. Nah terus jadi dia bilang, kalau misalnya mau balikan nih, aku mau 50-50 dia bilang. 50%. Kok kata aku kok makin kurang ajar ya? Gitu kan. Dia tuh nggak tahan di posisi yang selalu mengiba gitu. Aku maunya pada saat selama aku memaafkan ini, Kak, aku maunya kamu nggak usah ngelakuin perlawanan apapun karena kamu salah gitu kan. Aku maunya kamu ya udah minta maaf dan diem, biarkan aku sembuh dulu, decision gitu kan. Biarin aku yang bikin keputusannya, mauku kayak gimana gitu kan. Jangan kamu yang ikutan
untuk ngedecide ini maunya kamu gimana. Kenapa kamu jadi punya bargaining power gitu di saat kamu sesalah ini gitu. Iya. Nah, dia bilang dari yang 50-50 itu. Terus oke, kalau enggak mau baikan mau enggak lagi, aku minta liquid. Oke, kalau misalnya enggak mau balikan, dia minta 3M. Ya, atas dasar apa minta gitu loh. Jadi gono gini kan. Jadi kan gono gini ini kan, sebenarnya aku udah jelasin kan juga. Uang kamu yang cari. Iya Bunda, jadi aku juga awalnya kayak gitu, denial kan. Setelah kita telisik bareng-bareng, harta gono gini ini pengertiannya adalah harta yang didapatkan setelah pernikahan. Nggak peduli siapapun yang nyari, cowok apa cewek, nggak peduli siapa yang salah, cowok atau cewek, harta itu dibagi dua, harta yang tersisa dibagi dua. Kalau kita sewa lawyer, pengacara yang mahal, yang bonafit, yang paling bisa digeser itu hanya prosentasenya aja. Dia bisa dinolkan, satu-satunya cara dia bisa dinolkan adalah dengan memberikan bukti yang fatal, kayak bukti check-in atau bukti video sure-nya dia, yang mana dia nggak buat. Dan kalau aku cari CCTV-nya, nggak ada, karena itu udah lama. CCTV cuma buktimu nggak kuat juga. Iya, hanya dari testi. Cuma cewek ini ada bukti yang dari belakang itu yang dia punya apa namanya kasih foto check-in itu, dan memang itu dia gitu kan. Tapi itu juga apa ya, kayak udah lama deh kalau di pengadilan tuh lama. Jadi kayak terus kalau misalnya aku mau penjarain juga buat apa? Setelah dipenjarain dia tetap bisa nuntut hartanya. Karena poin dia ini dia nggak ada duit. Ribet dan dia ya harta gono gini ini ya. Iya, makanya penting sekali buat perempuan, terutama perempuan sebelum menikah. Selain periksa bibit, bebet, bobot, persiapkan pranikah. Itu penting banget, perjanjian pranikah. Misalnya nih, yang menguntungkan dan melindungi perempuan itu, misalnya siapapun yang selingkuh di antara kita, keluar dari rumah ini bawa kolor. Sisanya harta semua buat yang diselingkuhin. Itu fair menurut aku gitu. Karena ya setia itu, ya kita jangan kayak binatang ya, celup sana sini. Ya nggak usah nikah gitu kalau kamu masih mau kayak gitu. Kalau aku sih ya, karena aku semenghargai itu kesucian di pernikahan gitu. Jadi mauku ya ini pranikah dulu. Kalau teman-teman yang lain ya terutama. Iya sebelum. Tapi kadang-kadang kan kita mau pranikah tuh kayak aduh tersinggung nggak ya? Dulu Bunda, aku dulu nggak tahu sama sekali Bunda. Kalau aku tahu aku bikin. Aku nggak tahu, aku pikir nikah aja gitu. Bahkan aku standar pun cowok nggak ada. Yang penting ya sayang sama aku, kelihatannya sayang sama aku, kelihatannya setia gitu. Dan itu kan nggak ada validasinya ya, kita kan nggak tahu perasaan dia sama kita. Ternyata dia nggak sesetia itu, dan itu sangat menyakitkan, menyinggung egoku gitu loh. Oke, dia minta 3M terus. Dari 3M itu, aku emosi berat. Aku bilang nggak usah ngomong M dengan kesalahan kamu sebesar ini, ya. Dan ini duit aku yang cari meskipun ya itunya ya. Jadi nggak usah ngomong M, sebutin kamu pengen berapa. Ya udah 1M, itu masih M. Turunin lagi. Ya udah 950. Kamu eyalah nama anak kecil gitu. Kayak kita ngomong kita berdua doang nih. Enggak ada saksi kan? Ada pengacara, ada apa segala macam. Kalau kayak gitu negonya nggak akan selesai sampai maghrib kita ya. Jadi oke, kamu 800 ku kasih kamu 800 dan kamu diem di sosmed, nggak usah koar-koar. Nggak usah mendalilkan hal-hal yang membela diri kamu segala macam, dan ku kasih kamu 800 juta. Orang mikirnya, ini aku udah jelasin juga ke beberapa podcast. Orang mikirnya atas dasar apa Dilan pasti punya kartu as. Kenapa dia mau kasih 800 juta? Ya itu hukum, aku harus kasih gono gini 800 juta. Dan kartu as apa? Nggak ada kartu as gitu loh. Di sini aku cuma pengen dia nggak bisa ngambil advantage apapun lagi dari kasus ini. Atas kesalahan dia jangan sampai dia open endorse gitu. Dia terkenal tiba-tiba diundang segala macam. Aku nggak mau. Kamu jangan manfaatin aku lagi. Coba kamu cari duit dan buktiin kamu cari duit jangan pakai namaku. Bisa nggak kamu cari duit jangan pakai embel-embel namaku lagi. Itu. Jadi aku cuma pengen memastikan bahwa dia nggak mengambil kesempatan apapun lagi. Ku lempar duit ke kamu 800 juta dan kamu diam. Kamu cari kehidupan sana di luar sana. Kamu buka apa kek, geprek apa kek. Serah kamu lah. Itu yang kamu sampai live-in tuh apa tuh? Ya itu nyairin 800 jutanya. Cair tuh? Udah. Dan semalam dia sempat bikin, setelah podcast Bang Densu tayang, dia kan pasti diserang tuh kan. Diserang, dihujat netizen apa segala macam.
Dan dia hanya diam dan nikmatilah sanksi sosial itu gitu. Dan itu pantas kamu dapatkan. Apa kalau nggak apa konsekuensi yang kamu terima dari kesalahan kamu yang fatal ini. Dan aku nggak akan pernah terima aku harus ngasih duit dan aku masih membiarkan kamu mengambil advantage dari situ. Aku nggak mau. Kamu mau duit nggak? Kalau mau duit ya udah diem. Diem, nggak usah banyak bacot, nggak usah bertingkah. Nah terus semalam setelah podcast Densu itu kelar, dia bikin story IG bahwa semua yang aku ucapkan tuh banyak fitnahnya apa segala macam. Aku langsung call pengacaraku. Bang, kalau dia masih masih berkoar-koar, story IG itu kan isinya banyak ya. Kamu nyuci baju kayak kamu storyin apalah kehidupan kamu yang menyedihkan itu gitu. Storyin itulah, jangan storyin tentang ini lagi gitu. Nah, aku bilang sama pengacaraku, kalau misalnya memang dia masih berkoar-koar, kembaliin 800 jutaku ya. Kamu boleh ngomong. Nah, terus ku call kayak gitu, nggak lama pengacaraku bilang, udah di take down, Mbak. Gitu. Jadi, udah ketok palu belum sih kalian? Belum. Jadi aku memutuskan untuk aset kita selesaiin dulu ya. Gono gini diselesaiin dulu, baru nanti di pengadilan tinggal cerai. Karena kalau turun tangan pengadilan lagi untuk bagi gono gini kelamaan, Bunda. Aku pengen cepet ini kelar gitu. Aku mau pisah harta cepet sama dia. Aku mau menjalani hidupku. Aku mau living my best life tanpa dia, tanpa burden di hidupku gitu. Dia beban anjir selama ini. Cuma kayak ya udahlah. Aku butuh kasih sayang laki-laki. Aku haus kasih sayang dari kecil. Bapak aku jauh sama bapakku dan aku ya banyak lah. Itu nggak perlu dibahas ya. Pokoknya aku cuma pengen disayang sama laki-laki. Sebenarnya hanya itu, sesimpel itu. Jadi dengan adanya dia ini, aku harus mengorbankan semuanya hanya untuk mendapatkan kasih sayang dia yang nggak seberapa itu, dan aku nggak mau lagi kayak gitu. Besok kalau aku nikah, dan buat teman-teman yang seumuran sama aku yang mau nikah, yang masih muda, bikin perjanjian pranikah penting. Jangan buru-buru anjir. Jangan buru-buru dulu, aku buru-buru banget Bunda. Udahlah kayaknya ini aja lah. Udah nanti cinta bisa tumbuh lah. Nanti orang bagaimanapun itu bisa kita rubah lah, kita komit bareng-bareng, bisa kita didik bareng-bareng, bisa kita tumbuhkan, kembangkan itu bareng-bareng, komitmen itu saling menguatkan, suportif apa segala macam. Ternyata nggak bisa, itu tergantung bobot-bobotnya. Jadi kayak ternyata emang nggak semua orang. Kamu tuh merasa ini menyakitkan banget pasti. Iya, menyakitkan banget. Ada nggak kamu kayak aku mau berobat? Aku tuh pengen kayak aku ngeliat kamu dari tadi ngomong tuh kan kamu kayak menyimpan emosi yang sebenarnya belum tuntas. Iya. Iya kan? Kamu nggak pengen kayak aku pengen apa kayak gitu ngelakuin hal-hal yang menurut kamu supaya kamu bisa selesai dengan masalah ini. Karena pasti kan kamu lelah banget. Kamu ngerasa dihianatin, baru lahiran, udah dihianatin, dia dapat duit dari kamu, dia hidup dari kamu. Pokoknya kamu tuh yang gak enak-enaknya nih. Iya benar. Ya kan gitu. Dan kamu ngerasa gue gak seburuk itu loh gitu. Aku tuh masih oke gitu. Ya itu kan lebih sakitnya tuh terlalu banyak, terlalu bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi kamu tuh butuh counseling gitu. Kamu butuh, selain kamu lebih mendekatkan diri mungkin sholat dan lain-lain, kamu butuh counseling loh. Betul. Dan itu pasti akan aku lakukan sih Bunda. Dan untungnya lingkungan sekitar aku nih sangat-sangat suportif, sangat mendukung. Sebenarnya aku secara psikologi itu nggak ada sakit sih. Aku merasa aku nggak masalah. Cuma inilah coping mechanism aku ya. Aku selalu bilang, kamu harus tahu kalau aku marah. Dan kamu harus menerima konsekuensi. Tanggung jawab lah, kamu kan udah besar gitu kan. Jangan sampai kayak orang nggak tahu ceritanya gimana. Terus orang nyerang ke aku, oh cerai ini kenapa nih? Mungkin Dilan yang apa? Aku nggak mau dong, aku nggak ngapa-ngapain gitu. Dan orang harus tahu kalau aku nggak ngapa-ngapain. Terus apa konsekuensi kamu gitu? Kamu udah lempar ke mukaku. Dia mempermalukan aku dengan cewek. Bunda sakit hati nggak? Misalnya ya, dia bahkan aku ini juga belum pernah aku buka di mana-mana. Kemarin ibuku ke bank, kemudian orang-orang bank ini tahu kalau dia itu ibunya Dilan gitu kan. Si teller ini pada bilang, Bu sebenarnya Bu kami dari kemarin mau cerita, si Saf setiap kali ke bank sini selalu ganjen sama teller yang ada di bank. Kayak ya ampun, apakah kamu
sehaus itu gitu. Kayak dimanapun serendahan itu gitu. Kayak setiap kali ada kesempatan dia semurahan itu gitu loh untuk kedip-kedip, genit apa ganjan segala Dan nggak macam. pernah dilakukan depan kamu. Aku nggak pernah tahu. Iya, Aku nggak pernah. maksudnya atau kamu sedikit ngelihat apa juga Aku enggak. nggak pernah lihat. Dan aku memang nggak kayak Bunda juga bilang kan, Bunda bukan tipikal yang ngelihat-ngelihat gitu kan. Enggak. Aku juga enggak. Ya udah aku sibuk sendiri. Karena gitu. ngerasanya orang ini udah bisa dipercaya Iya, gitu bener, kan. Bunda. Gak ada Bener. potongan-potongan gitu. Ternyata teller itu sampai Bu maaf ya Bu ya dari kemarin kita ibuku nangis anjir di sana kayak hah ya ampun sama teller apa sempetnya gitu. Dia sekarang di mana nih? Sekarang nggak tahu di mana. Udah nggak di Jogja? Nggak tahu dan aku nggak peduli. Dan artinya kamu juga punya bayi sekarang yang umur setahun lebih lah, hampir 2 tahun ya. Setahun 4 bulan 5 bulan gitu. itu nggak membuat dia juga Enggak sih. enggak sih. dia nggak peduli aja ya? Enggak, biasa aja sih dia. Dia masa ya dia udah dapat duit. Menurut aku itu yang dia mau. Bunda pernah nggak berada di hubungan yang transaksional? Pernah nggak Bunda? Kayak pamrih banget gitu. Oke, aku dapat apa dari hubungan ini? Yang aku rasain kayak gitu loh. Dia sama aku nih, oke aku dapat apa dari hubungan ini? Mungkin dia udah nggak ada rasa lama gitu. Yang salah di sini adalah selingkuh tuh apapun alasannya salah ya. Dan kalau misalnya kamu memang nggak nyaman lagi sama aku, kamu nggak suka lagi sama aku, nggak ada rasa lagi sama aku, harusnya kamu ceraiin aku. Jangan kamu selingkuhin aku. Kamu pikir aku nggak bisa cari yang lain. Detik itu juga kamu selingkuhin aku, detik itu juga aku dapat laki-laki kalau aku mau gitu kan. Iyalah. Jadi kayak ini nggak fair buat aku. Dan aku nggak pernah terima diginiin gitu. Maksudnya bukan karena aku sakit mental, psikolog apa segala macem. Menurutku semua orang ya butuh didampingi secara mental itu nggak ada masalah. Aku punya keluarga yang selalu backup. Aku juga deket lah dengan Tuhan. Nggak ada masalah apa-apa. Aku nggak ada trust issue dengan Tuhan. Aku nggak menyalahkan Tuhan segala macam. Itu nggak ada masalah. Tapi ini kamu harus tahu kalau aku marah. Kamu harus merasakan konsekuensinya. Siapa lagi yang bisa menghukum kamu kalau bukan aku? Maaf, aku mau tanya nih. Selama berhubungan suami istri gitu ya, sampai akhir-akhir, nggak ada yang mencurigakan? Nggak. Oh, ini Bunda, pas aku hamil, itu aku keputihan parah. Aku udah minum obat, ntar udah sembuh, sama dia, keputihan lagi. Aku kan nggak tahu, aku nggak nyangka. Aku pikir kayak mungkin kurang bersih kali ya, mungkin dia pipis-pipis di pom bensin kali, maksud aku. Kayak ya mungkin ya gitu. Aku dulu se-inosen itu loh Bunda. Aku nggak nyangka dia celap-celup sana sini gitu. Aduh. Tapi maksud aku berhubungannya dia biasa aja, nggak ada perubahan, nggak kayak dingin gitu. Enggak. Berdiri. Oh. Nggak ada masalah, dia minta terus sama aku. Sehalus itu ya Bunda ya. Wow. Sehalus itu kan. Oh. Luar biasa. Aku sampai speechless loh, sumpah. Kalau berarti kamu pengen perceraian ini secepatnya bisa? Iya dong. Kan udah ketok palu ya. harta gono gini kan. Tinggal kalau perceraian itu cepet. Yang lama itu kan kayak yang harta gono gini apa segala macam. Kalau kita udah selesaikan di luar pengadilan kan udah cepet. Kamu tapi akan jadi lebih takut gak sih dengan sosok laki-laki nanti yang tiba-tiba jadi kayak aduh gua gak mau lagi kenal laki? Apa kamu kayak merasa kayak tadi jadinya lebih tertantang untuk gue mau main-main sama laki semua gitu? Enggak, kalau main-main enggak. Kita Bunda kan kita namanya perempuan. Secara harfiah itu perempuan mainin banyak laki-laki, dia tetap jadi bulan-bulanan. Tapi kalau laki-laki mainin banyak perempuan ya dia pemain gitu. Yeah. Jadi nggak bisa dibalik. Yeah. Itulah makanya aku nggak pernah main-main sama cowok. Nah jadi posisinya di sini aku nggak akan melampiaskan kemarahan aku dengan oke, aku main-main apa segala macam. Itu merendahkan aku gitu. Iya. Orang yang setia sebenarnya bukan yang cinta yang lebih besar atau apa segala macamnya, tapi orang yang tahu value dirinya. Iya. Jadi dia ketika mau ngelakuin itu kayak malu gitu loh. Ngapain sih aku ini, kalau nggak suka ya cerai aja. Cerai dulu. Ya. Baru cari lain gitu kan. Nah, jadi nanti setelah ini aku akan
berharapnya lebih selektif aja nyari, tapi bukan berarti gonta-ganti, main-main, enggak juga sih. Ya, lebih hati-hati jadinya sama laki-laki. Dilan, terakhir, kalau dia lagi nonton podcast ini, apa pesan terakhir kamu buat dia? Iya, pakai 800 juta yang sebaik-baiknya lah ya. Lo nabung 5 tahun juga belum tentu kekumpul segitu. Jadi ya apa kayak ngapain kayak yang berguna gitu. Yang berguna. Dan nanti setelah perpisahan ini mungkin gak kalian akan berdamai suatu saat untuk anak? Ya damai-damai ya. Aku gak begitu peduli itu sih. Maksudnya kalau masalah anak kita fair-fairan ya. Tanpa perlu damai tentang anak. Kita harus misalnya kayak ngambil rapot apa segala macam harus ketemu dua-duanya. Ya kita ketemu dong gitu. Profesional aja mengenai anak gitu kan. Kalau damai itu definisinya gimana sih? Aku maafin dia gitu ya Bunda ya? Bukan. Ya maafin pasti susah. Maksudnya maafin tapi mungkin kamu pasti ada rasa gimana. Cuma kayak ya udah demi anak, di depan anak kita pasti ke depan harus baik-baik aja gitu. Kalau demi anak harus tahu dong. Kita nggak lagi betul, nggak lagi istri. bersama. Benar. Jadi kayak ya udah ya mungkin kayak damainya ya asal nggak mencak-mencak gitu aja kali ya Bunda ya. Mungkin bisa kali kalau cuma gitu doang. Ya masih panjang lah perjalanan. Iya dan itu nggak perlu dipikirin lah. Let it flow aja lah. Kamu masih dengan dendam, sakit, kecewa semua jadi satu. Benar, benar banget Bunda. Cantik-cantik ini kok diselingkuhin. Ya Allah, yang keras lah Bunda kalau muji itu loh. Pasti kan nyala ya mic ya tadi ya, nyala ya. Nyala tuh kenceng. Dilan makasih ya udah datang. Nih aku pengen ngobrol lebih lama nih, sayang aja aku mau pergi. Ya Allah Bunda ya yang ada aku yang kita udah mau Bunda. 50 menit soalnya. Udah lebih. Ya udah. Thank you udah datang ke podcast Bunda. Aku doakan semoga cepat masalahnya selesai dan kamu cari yang baru yang ya, amin ya Bunda ya, doakan. Ingat aku. jangan buru-buru. Iya betul banget. Terima kasih ya Bunda. Yang ada bukan Bunda yang berterima kasih aku datang ke sini, tapi aku yang berterima kasih Bunda mau ngasih aku waktu ya Allah. Tadi aku benar-benar tersanjung banget sih. Thank you ya. Terima kasih. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.